Halo, saya Arlis Nabila Turushidah, mahasiswi meteorologi yang sedang berjuang untuk lulus dari ITB. Maka dari itu, saya membuat video ini untuk berbagi dan menjelaskan tugas akhir saya tentang fenomena turbulensi saat fenomena QBO dan MGO berinteraksi. Kita akan membahasnya dalam 5 sesi. Mari kita mulai dengan latar belakang. Atmosfer bumi terdiri dari lapisan-lapisan. Lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Lapisan ini dibedakan berdasarkan perubahan suhunya terhadap ketinggian. Kejadian cuaca dan iklim terkonsentrasi pada lapisan troposfer. Di antara lapisan troposfer dan stratosfer, ada lapisan tropopause yang menyebabkan percampuran materi dan energi antara kedua lapisan tidak terjadi dengan bebas. Namun, fenomena pertukaran materi antar kedua lapisan masih bisa terjadi. Faktor utamanya adalah akibat gerak turbulen di tropical tropopause layer yang merupakan lapisan transisi dan menjadi kunci mekanisme interaksi fenomena troposfer dan stratosfer. Madden-Julian Oscillation atau MGO adalah salah satu fenomena troposfer yang merupakan gangguan sistem konvektif yang merambat ke timur dan berperan dalam variabilitas iklim di Indonesia. Sementara itu, quasi-biennial oscillation adalah osilasi angin zonal di stratosfer. Dalam penelitian sebelumnya, kedua fenomena ini menunjukkan keterkaitan kuat pada saat boreal winter. Lalu, apakah interaksi ini terekam pada fenomena di turbulen di TTL? Penelitian ini akan mencoba mencari jawabannya menggunakan metode pengolahan data Equatorial Atmosphere Radar. Equatorial Atmosphere Radar adalah sistem radar dengan resolusi vertikal dan temporal tinggi yang terletak di Agam, Sumatera Barat. ER menggunakan prinsip pancaran Doppler yang akan menangkap sinyal dari isotropik turbulen. Kemudian akan didapat variansi dari kecepatan Doppler yang selanjutnya disebut sebagai variabel sigma observasi. Sigma observasi terdiri dari dua variabel utama, yaitu suhu turbulen dan suhu shear broadening effect. Sehingga untuk mendapatkan nilai intensitas turbulen digunakan persamaan sebagai berikut. Dalam penelitian ini, QBO dibagi menjadi 3 fase, yakni QBO timuran atau QBO-E, QBO baratan atau QBO-W, dan fase transisi atau QBO-M. Dalam SON DKK 2017 ditunjukkan ketika QBO timuran atau QBO easterly, presipitasi yang dihasilkan oleh fenomena MGO akan lebih besar daripada fase QBO baratan atau QBO-W. Penelitian ini menggunakan data ER selama periode pengamatan Juni 2001 sampai Desember 2019. Kejadian MGO yang dipilih adalah MGO yang terjadi pada extended boreal winter atau pada sepanjang bulan November sampai Maret, sehingga menghasilkan total 46 kejadian MGO dengan rincian 17 QBO easterly, 16 QBO westerly, dan 13 QBO netral. Berikut adalah plot komposit dari semua kejadian MGO untuk variabel intensitas turbulen, angin zonal, dan angin vertikal. Lag ke-0 merupakan waktu MGO melewati fase 4. Intensitas turbulen meningkat 0,1 sampai 0,2 meter per sekon pada ketinggian 12 sampai 17 km saat MGO. Plot ini membentuk pola bukit dengan lag 0 sebagai puncaknya. Penguatan angin zonal konsisten dengan penguatan turbulen dengan inti penguatan pada ketinggian 15 sampai 17 km. Hal tersebut menandakan nilai intensitas turbulen banyak dipengaruhi oleh penguatan wind shear. Penguatan aliran vertikal yang signifikan terlihat pada ketinggian 12 sampai 16 km, yakni bernilai 4 sampai 8 cm per sekon yang menandakan aktivitas updraft atau gerak vertikal ke atas meningkat akibat sistem konvektif MGO. Perbedaan aktivitas angin vertikal antara QBO-E dan QBO-W ditunjukkan oleh gambar A. Sedangkan gambar B menunjukkan intensitas turbulen. Lag 0 merupakan hari saat MGO melewati fase 4. Saat QBO-E, nilai intensitas turbulen akan lebih besar 0,1 sampai 0,4 meter per sekon dimulai dari lag -3. Sedangkan penguatan angin vertikal terpusat pada ketinggian 12 sampai 15 km pada saat QBO-E. Hal tersebut disebabkan karena atmosfer akan lebih tidak stabil pada saat QBO-E. Selanjutnya, apa yang menjadi penyebab dari fenomena turbulen ini? Apakah karena aktivitas konvektif atau shear angin di TTL? Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
disajikan perbandingan plot angin zonal, intensitas turbulen, dan nilai OLR serta presipitasi total untuk semua fase QBO. OLR dan presipitasi merupakan rata-rata nilai di 5 lintang utara sampai 5 lintang selatan dan 97,5 sampai 102,5 bujur timur. Dari gambar C, didapat kesimpulan bahwa sebelum NGO melewati fase 4, nilai presipitasi akan lebih tinggi dan OLR lebih rendah dengan perbedaan yang signifikan terlihat saat QBO easterly. Dari tambahan waktu, penguatan sistem konvektif ini terjadi terlebih dahulu sebelum penguatan sigma turbulen atau intensitas turbulen yang utamanya pada QBO easterly. Secara umum, pola penguatan turbulen di VTL terlihat pada saat QBO easterly yang polanya konsisten dengan penguatan angin zonal. Pola yang menarik terjadi saat QBO westerly, ketika turbulen di ketinggian 12-14 km dan 16 km terlihat lebih kuat dengan pola yang mirip dengan nilai presipitasi. Daerah tersebut bertepatan dengan ketinggian convective outflow, sehingga diduga penguatan turbulen berasal dari sistem konvektif diurnal lokal yang memang akan menguat pada saat QBO westerly. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan utama bahwa pada saat QBO easterly terjadi penguatan sistem konvektif dan presipitasi yang menimbulkan penguatan turbulen di TTL saat NGO memasuki fase 4 yang polanya akan berasosiasi dengan angin zonal. Sementara pada saat QBO westerly, penguatan intensitas turbulen terjadi akibat convective outflow dari sirkulasi lokal. Sekian, sampai jumpa kembali.